Shalom pagi bersama Tuduhkan Kepala. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang hidup. Kami bukan menyembah pada Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, yang telah mati. Musuh yang terakhir adalah maut, Engkau tidak kalahkan. Kami terima kemenangan bahwa Engkau Allah yang hidup dan dahsyat. Kami serahkan pergumulan kami semua kepada Tuhan. Maka kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu, sekalipun singkat tapi firman jadi berkat buat kami. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Allah. Kisah 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal 7 ayat 31 sampai ayat yang ke-40. 1 Korintus pasal 7 ayat 31 sampai 40. Pendeknya, orang-orang yang menggunakan barang-barang duniawi seolah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak berisi memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang berisi memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semua itu kau katakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, damai Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku, wajah gadisnya jadi gadisnya itu telah bertambah tua, dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia mengendakinya. Hal itu bukan dosa. Tapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil putusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Suatu puji nasihat firman Tuhan yang sangat baik antara hubungan suami istri. Dan Alkitab menulis seorang istri yang sudah menikah, dia terikat dengan suaminya. Dan suami juga sebagai, kalau sudah menikah dengan istrinya, juga dia memperhatikan kebutuhan istrinya dengan pengertian saling isi mengisi. Tapi satu ketika kalau suami meninggal atau istrinya meninggal, apa kata firman pada ayat yang ke-39, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suami telah meninggal, istri bebas untuk kawin dengan siapa saja yang kehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Arti setelah suami atau istri meninggal, hukum itu tidak mengikat diri, ada kebebasan. Ya, tapi yang Tuhan mau bebas bukan kawin suka-sukanya sendiri. Tapi Alkitab menulis
Kalau dia harus menikah, ada dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang percaya, hati orang yang beriman. Kenapa harus beriman? Supaya mereka bisa berdoa. Kenapa firman Allah menekan supaya yang beriman supaya bisa kembali berdoa bersama-sama. Sebab Alkitab juga mengingatkan kita pada 1 Korintus pasal yang ke-7, pasal 7 ayat yang ke-5. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah hendaklah kamu kembali bersama-sama, supaya iblis jangan menggoreng kamu karena kamu tidak tahan berparah. Jangan berdoa. Bahkan pada ayat yang keempat, istri tidak berkuasa untuk tubuhnya sendiri, tapi suami demikian pula suami tidak berkuasa tubuh sendiri, tetapi istri. Bahkan pada ayat yang ke-5, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persamaan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Pada prinsipnya hubungan suami istri, sebab suami adalah kepala, istri sebagai tubuh, supaya lekat. Seandainya harus meninggal di antara ini, dia menikah. Tapi orang yang beriman supaya bisa berdoa dengan sehati, dengan seiman antara suami istri. Bukankah Alkitab menulis Matius 18 ayat 19-20, jika dua orang sehati meminta apapun dengan doa itu sehati, sepakat, suami sama-sama beriman, doanya dikabulkan. Kenapa? Supaya saudara juga menikah. Satu ketika itu harus menikah, supaya saudara mengalami kebahagiaan. Pada prinsip Tuhan mau kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Izinkan Roh Kudus bekerja. Jangan izinkan dosa, tapi izinkan Roh Kudus, sehingga hidup kita ini hidup yang berkenan untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman. Kami boleh mengerti akan firman dengan baik, bahwa hidup ini sementara. Kalau Tuhan izinkan harus menikah, kami sebagai suami, sebagai istri saling dukung supaya kebahagiaan dapat. Dan kami juga bisa dipanggil Tuhan, kami cari orang yang beriman sesuai dengan bukan keinginan hawa nafsu kami, tapi sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, apa nih kebutuhan kami cukupkan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RT, para RW, pada Polri, bahkan mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan mereka takut kepada Tuhan. Ya, suara politik tetap Tuhan pelihara negara kami. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan